Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Anak-anakku semuanya kelas 10 SMK Wahid Hasyim Surabaya. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Pak Ubay dengan materi pendalaman agama Islam. Mudah-mudahan semuanya tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa selalu mengikuti kegiatan pembelajaran daring pada hari ini dan seterusnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, melanjutkan materi pada hari ini. Jika pertemuan sebelumnya sudah disampaikan sejarah masuknya Islam ke Indonesia, maka sekarang Pak Ubay akan menyampaikan perkembangan Islam di Indonesia. Kira-kira daerah mana saja yang kemudian pertama kali disentuh atau dimasuki ajaran Islam yang dibawa oleh para mubaligh, yang dibawa oleh para wali songo. Anak-anakku yang dirahmati Allah, untuk daerah yang pertama kali dimasuki ajaran Islam yaitu Sumatera. Yang mana daerah pertama kali yang dimasuki Islam adalah Sumatera bagian utara. Yang mana posisinya terletak di tepi Selat Malaka, tempat lalu lintas kapal-kapal dagang dari India ke Cina. Mengapa kemudian kok Sumatera yang menjadi daerah pertama kali yang disasar oleh para wali songo untuk menyebarkan ajaran Islam? Maka jawabannya karena daerah yang strategis dan pelabuhan yang memungkinkan adalah Pulau Sumatera. Lalu kemudian yang kedua, anak-anakku, para pedagang tinggal cukup lama di daerah Sumatera ini, bahkan banyak yang menikah dengan wanita pribumi, wanita asli Nusantara, asli Indonesia, yang kemudian membentuk keluarga muslim. Sebelumnya belum beragama Islam, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Buddha. Karena menikah dengan para mubaligh yang menyampaikan ajaran Islam, sehingga keluarganya pun ikut masuk Islam. Lalu kemudian yang berikutnya, para pedagang itu tidak hanya dakwah kepada rakyat biasa, bahkan yang menjadi sasaran para mubaligh itu adalah raja-raja kecil yang ada di bandar-bandar sepanjang Sumatera Utara. Jadi bukan hanya keluarganya saja yang menjadi sasaran untuk diajak memeluk agama Islam, akan tetapi kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sepanjang jalan di daerah Sumatera Utara itu mulai didekati oleh para wali untuk diajak masuk Islam. Lalu kemudian yang ketiga, puncak penyebaran Islam ini adalah ketika berdirinya kerajaan Islam pertama kali, yaitu Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1261 Masehi. Itu merupakan puncak kejayaan Islam di Pulau Sumatera. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian Islam ini berkembang dan menyebar di Indonesia dengan banyak cara, diantaranya adalah melalui perdagangan. Artinya apa? Para wali songo yang menyebarkan ajaran Islam di Indonesia tidak mengambil ongkos, tidak mengambil hadiah, tidak mengambil upah dari kegiatan dakwahnya, melainkan tujuan utamanya adalah berdakwah untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Para mubaligh, para wali songo ini berbisnis, berdagang.
Mengapa kemudian para wali songo ini kok berdagang? Karena mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya afdolul kasbi at-tujjar, paling utamanya profesi adalah berdagang atau berbisnis. Rasulullah sendiri pun beliau berbisnis. Akan tetapi bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah dengan mengedepankan kejujuran. Melalui berdagang ini, Rasulullah mengajarkan kejujuran. Begitu juga dengan para wali yang menyebarkan ajaran Islam di Nusantara ini. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang kedua, daerah yang menjadi sasaran wali songo untuk disebarkan ajaran Islam adalah Pulau Jawa. Namun tidak diketahui persis kapan Islam itu masuk ke Jawa. Hanya saja penemuan nisan makam Siti Fatimah binti Maimun yang terletak di Gresik, di batu nisannya tertulis beliau wafat pada tahun 1101 Masehi, dapat dijadikan patokan kedatangan Islam di Pulau Jawa. Mungkin beberapa anak-anakku semuanya pernah mampir, pernah berziarah ke makamnya Siti Fatimah binti Maimun di Gresik ini. Lalu kemudian yang berikutnya, abad ke-13 hingga abad-abad berikutnya, banyak menyimpan bukti bahwa Islam sudah tersebar di Pulau Jawa dan tidak hanya menyentuh kalangan rakyat biasa. Kalangan raja pun tersentuh dengan ditemukannya nisan makam Muslim di Trowulan yang letaknya di dekat kompleks makam para bangsawan Majapahit di Mojokerto. Tentu ini juga menjadi bukti bahwasanya Islam masuk di Pulau Jawa kisarannya antara abad ke-13. Lalu anak-anakku berikutnya, untuk masa-masa selanjutnya penyebaran Islam di Jawa ini dilakukan oleh para ulama dan mubaligh yang kemudian terkenal dengan sebutan Wali Songo. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah gambaran atau sketsa para Wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Maka tentu kita harus berterima kasih kepada Wali Songo, karena dengan berkat beliau kita semua bisa mengenal agama Islam dan kita menjadi masyarakat, menjadi orang yang bisa menanamkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang ketiga adalah Pulau Sulawesi, yang mana Pulau Sulawesi ini mulai abad ke-15 menurut berita dari Tumpires sudah didatangi oleh para pedagang muslim dari Sumatera. Jadi dari Sumatera berpindah ke Jawa, lalu kemudian berpindah ke Sulawesi. Ketika Sumatera sudah dikuasai oleh orang Islam, Jawa pun juga seperti itu, pindah ke Pulau Sulawesi. Lalu kemudian kerajaan besar yang terkenal dan akhirnya menjadi kerajaan Islam adalah kerajaan Guatalo. Ini terletak di Sulawesi. Lalu kemudian perubahan menjadi kerajaan Islam ini berkat jasa dari Dato Tribandang dan Dato Sulaimana yang intensif menyebarkan ajaran Islam sampai Raja Gua yang bernama Karaeng Tonigalo masuk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Alauddin. Dan kemudian anak-anakku yang berikutnya, setelah menjadi kerajaan Islam, kerajaan Guatalo intensif melakukan penaklukan ke kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya dan mendapatkan hasil yang gemilang. Sehingga sejak saat itu Guatalo menjadi tempat transit yang ramai dikunjungi dari berbagai mancanegara. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah perjuangan para mubaligh, para wali songo yang menyebarkan ajaran Islam dari satu pulau ke pulau berikutnya. Sebagai bukti beliau
bukti para wali songo mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ani walau ayatan. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian berikutnya di Kalimantan. Sebelum Islam masuk ke Kalimantan, kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu sudah banyak dan berpusat di negara Dipa, Daha, dan Kahuripan. Yang mana kerajaan Daha ini setelah meninggalnya Maharaja Soekarama terjadi polemik keluarga. Siapa yang berhak menjadi rajanya antara Pangeran Tumenggung dan Pangeran Samudra. Ini sesuatu yang wajar. Ketika ada dua bersaudara ingin sama-sama berkuasa, maka pasti di situ terjadi yang namanya konflik, terjadi polemik, ingin merebut kekuasaan itu. Lalu kemudian berikutnya Pangeran Samudra oleh para pengikut setianya didaulat menjadi raja dan mendirikan pemerintahan yang membawahi daerah Masih, Balit, Muhur, Kuin, dan Belitung yang terletak di hilir Sungai Nagara. Sementara itu Pangeran Samudra meminta bantuan Kerajaan Demak untuk memerangi Kerajaan Daha. Dengan perjanjian jika menang, maka mereka bersedia untuk masuk Islam. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1550 Masehi. Dan alhamdulillah mengalami kemenangan. Dan setelah menang, Pangeran Samudra masuk Islam dan memindahkan ibu kota kerajaannya ke Banjarmasin. Ini merupakan perjuangan yang panjang yang dilakukan oleh para wali songo untuk menyebarkan ajaran Islam di Pulau Kalimantan. Mungkin ini saja yang dapat Pak Ubay sampaikan. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan silahkan ditulis apa yang ada di PowerPoint ini, diletakkan di buku tulisnya, dan suatu saat akan Pak Ubay minta untuk dievaluasi dan akan Pak Ubay nilai. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.